Selanjutnya kita juga akan kedatangan seorang pakar ya, Iya. untuk Nah, masalah-masalah yang seperti ini ya. Iya, jadi talk show ini bukan cuma kita ngebahas apa yang ada di AIA, tapi juga kita akan sharing sedikit ke teman-teman AIA sebagai pelaku food combining, dan dia juga salah satu urban icon untuk pola makan sehat. Nah, kita sambut saja Mas Eri Karlebang. Big applause buat Mas Eri Karlebang. Oke, Mas Eri Karlebang. Sebelum kita masuk ke food combining, bagaimana hidup sehat, boleh cerita sedikit nggak sih latar belakangnya Mas Erikar gimana untuk sampai di titik sekarang? Latar belakang saya sampai di sini lebih kepada saya suka ngibul aja, terus orang-orang percaya. Wow, that big. Ngibul gimana tuh? Enggak, sebenarnya berapa tahun yang lalu saya mulai sharing orang-orang terdekat saya gitu di sosial media, nanya gimana sih caranya hidup sehat gitu segala macam, and I'll share with them gitu loh. Perlahan-lahan share yang tadinya untuk orang-orang internal, orang-orang terdekat ya mulai membesar sampai sekarang sih paling nggak di Twitter saya aja ada 40.000 follower. Dan nggak tahu kenapa mereka lebih, ya emang dibanding sama Agnes Monica yang 6 juta sih nggak ada apa-apanya. Okay. Maksudnya 40.000 ini orang-orang yang apa ya, mereka sangat mendengarkan apa yang saya sampaikan, mayoritas mereka melakukan apa yang saya sampaikan, dan kemudian mereka juga repeatedly melaporkan bahwa ada tingkat apa ya, kehidupan mereka jadi lebih baik gitu aja. Tapi apa tuh yang membuat Erik bisa tiba-tiba kepengen healthy living? Kalau boleh share sedikit ya. Kalau aku basically aku kan punya anak kembar ya. Waktu aku hamil, aku tuh naik timbangan ya 45 kilo. Kebayang nggak 45 kilo? Jadi waktu mau melahirkan itu sekarung beras tuh. Ya 100 kilo. Ini beneran gitu ya. Jadi terus waktu lahir anaknya tuh 2,6 dan 2,7. Begitu kelar melahirkan nih nimbang baru hilang 12 kilo. Berarti masih ada 30-an yang harus dibuang. Nah itu gimana caranya tuh? Udah tampang nggak karuan lah ya, bengkak sini bengkak situ. Nah jadi bener-bener 2 tahun itu ya nggak makan garam, nggak betul-betul deh, betul-betul. Nah sejak itu jadi rada betul-betul nggak mau lagi gemuk gitu, intinya gitu. Nah kalau Mas Erik gimana tuh? Apa yang membuat bisa sadar tiba-tiba? Kira-kira berapa ya, belasan tahun yang lalu lah, sekitar 15-an tahun yang lalu, ya 15-16 tahun yang lalu, ya saya sih tetap seorang biasa gitu, masih karyawan gitu, yang kerja. Kebetulan waktu itu kan saya latar belakangnya adalah pekerja di perusahaan periklanan gitu. Di perusahaan periklanan dulu kebetulan saya di bagian kreatif. Nah, orang kreatif department yang banci tampil, terus bisa bikin presentasi, terus bisa ngerjain strategi marketing, terus bisa juga berhubungan baik dengan klien, itu jarang. Jadi mau nggak mau ya udah gitu loh. Kerjaan jadi ke saya terus. Seumur-umur gitu loh, maksud 15 tahun aja, 25 tahun lah ya. Umur 25-an kan level-level itu tuh. Karyawan juga, bawahan enggak, bos belum. Jadi tengah-tengah. Tanggung. Masih nanggung. Nah, jadi kerjaan banyak melimpah. Nah, mulai itu perubahan hidupnya, dan saya juga sadar bahwa tingkat kesehatan saya makin buruk dari waktu ke waktu. Waktu Buruknya itu sih gimana tuh? Misalnya buruknya gimana tuh? Buruk, jadi kayak begitu bangun pagi, saya perlu waktu sekitar berapa menit untuk bisa collect my energy untuk sekedar bangkit gitu. Kemudian juga saya umur segitu belum mestinya kan lagi fit-fitnya, kok ini begitu sampai kantor matanya mulai kabur, kepalanya berat, terus kayaknya nggak punya energi untuk melakukan, sementara pekerjaannya banyak gitu. Terus kemudian makin parah, kondisinya makin parah, gigi saya sering gemeletukan, jari jemari saya sering kesemutan, banyak sekali. Dan kalau dulu sebelumnya gitu, saya waktu umur 10 tahun divonis kena penyakit lambung, habis itu kan repeatedly kena migrain, tapi biasanya terjadinya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ini begitu udah usia itu kok malah
sebulan sekali, seminggu sekali, makin lama makin pendek jaraknya. Akhirnya saya sadar bahwa ini nggak bener dan kayaknya ada orang pilek gitu ya. Di sini nggak usah di sini lah, jauh gitu ya. Langsung Misalnya kena. 10 meter gitu, ada orang bersin. Saya udah stres. Kenapa? Karena nggak lama kemudian saya biasa ikut bersin Daya juga. tahan tubuhnya ya kurang. Jelek banget gitu. Nah, kebetulan kedua orang tua saya itu orang tuanya juga meninggalnya karena penyakit komplikasi di usia yang sebenarnya nggak tua-tua amat, mungkin 60-an. Jadi di situ saya di dokter, waktu itu saya masih percaya sama ilmu kesehatan yang bilang bahwa oh itu penyakit turunan tuh. Jadi waktu itu yang dicurigai adalah bahwa saya akan segera terkena diabetes. Wow, itu takut banget, stres. Kebetulan kakek saya dokter, ibu saya dokter, dua-duanya adalah dokter yang cukup senior di bidangnya. Ya link mereka kan juga luas gitu. Ya udah, saya pergi ke satu dokter lain, dokter. Nah di situ saya tahu kelemahannya dunia kedokteran, dunia kesehatan secara konvensional. Kalau kita belum sakit, nggak ketahuan kita harus diapain gitu loh. Jadi none of them memberikan jalan keluar pada saya untuk bisa membuat tubuh saya sehat seperti sedia kala. Padahal saya tahu kondisi saya buruk. Waktu saya minta kayak saya mau general check up dong, terus rata-rata kamu kan masih muda, buat apa general check up? Nggak perlu lah. Wah udah lupain aja stresnya. But this is my body gitu. I know exactly what happened to me. Keluar dari rumah sakit, keluar dari ruang dokter sih oke, lega gitu, oh nggak ada apa-apa sama saya gitu. Tapi begitu keluar gitu di lobi, nunggu mobil tuh mulai gigi saya gemeletukan, terus keringat dingin nggak jelas gitu. Saya nggak sehat gitu. Saya bentar lagi bisa kolaps kalau kayak gini caranya. Sampai habis dari situ saya bertekad bahwa oke, if they can help me, saya akan cari tahu apa yang salah dengan sini. Dari situ saya mulai cari. Ya namanya juga anak dokter ya, dari kecil dididik jadi dokter, gedenya aja murtad. Jadi emang dari kecil udah terlatih untuk mencari tahu literatur seperti apa gitu. Dan namanya juga ya itu tadi, di dunia kedokteran kan berlaku hukum skeptisme. Jadi kalau sesuatu itu belum tentu belum benar dalam dunia mereka, ya kita harus berlaku skeptis. Nah itu juga saya juga kayak gitu. Jadi setiap kali saya baca literatur apa segala macam, yang pertama kali muncul di kepala saya adalah skeptisme. Tapi di situ logika saya juga berjalan, mana yang baik. Nah saya waktu itu saya menemukan satu pola makan namanya food combining. Yang cerita juga teman saya. Waktu teman saya cerita, saya juga bolak-balik nyerang dia. Gak mungkin itu nggak kayak gitu, gini segalanya. Tapi cara dia menjelaskan cukup menarik. Saya cari bukunya, saya baca, saya kumpulkan literaturnya, saya mulai kerjakan. Ever since that, gitu ya, hanya dalam waktu seminggu semua keluhan saya hilang. Persisnya food combiningnya gimana tuh dalam seminggu? Sebenarnya sudah ada ininya, tapi waktunya nggak cukup. Sederhananya sih gini aja lah, food combining. Di sini ada yang tahu food combining nggak? Mungkin teman-teman yang udah pernah melakukan, pernah baca. Ada yang pernah melakukan? Ada? Ada? Nggak, masalahnya gini nih Erik, kita kan kerja di sini ya, boleh dibilang kebanyakan ya karyawan kita nih ya, makannya ke mall. Ya emang. Bayangkan gitu loh, atau mereka bawa makanan sendiri. Betul, nggak masalah sih. Iya, dan di mall tahu sendiri lah, makanan di mall kan gimana sih ya. Junk food. Iya. Gini makanya, yang menarik dari food combining itu adalah, food combining itu sebenarnya adalah sebuah pola makan yang konsepnya lebih mengacu kepada bagaimana cara membuat tubuh sehat. Tapi, nah ini tapinya. Saya kan dulu pernah saya sekarang sih masih anak gym gitu ya. Dulu anak gym banget lah. Apa yang dulu saya kira sebagai sebuah pola makan sehat, itu sebenarnya justru menuntun saya ke merusak tubuh saya lebih jauh. Dan sedihnya itu pola makan yang selama ini dianggap orang sehat. Ya tadi kebetulan ibu udah ngomong diet garam, apa segala macam, diet kalori itu segala macam, tinggi protein. Itu sebenarnya adalah sebuah pola makan yang secara jangka pendek bisa dianggap sebagai sehat, padahal secara jangka panjang itu sangat merusak sebuah kesehatan. Nah, di situ saya pelajari. Nah, food combining itu tidak melakukan asumsi tersebut. Jadi food combining mempelajari dulu tubuh manusia bekerjanya seperti apa, kemudian mencari tahu bahan makanan yang cocok dengan kesehatan tubuh manusia. Keduanya dipadukan. Jadi kita makan sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Taunya dari mana tubuh butuhnya apa? Nah, ini yang menarik. Seluruh tubuh manusia di segala penjuru dunia itu butuhnya semua sama. Secara general butuhnya semua sama. Problemnya adalah
Mungkin lebih kepada lingkungan budaya, lebih kepada demografinya, kondisi geografinya, segala macam. Tapi prinsipnya semua tubuh butuh yang sama. Karena Tuhan udah menciptakan tubuh manusia secara mirip. Bukan secara mirip, memang mirip satu sama lain. Perbedaannya ada di hal-hal kecil. Nah, kita tinggal mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan hal tersebut. Makanya tadi saya tanya, kalau di sini udah ada yang food combining. Semua food combining itu sederhana banget. Cuman berlaku 2 hukum yang simple. Habis itu baru ada hukum-hukum lain yang pertama, jangan mengkonsumsi buah sesudah makan makanan berat. Udah salah kan tuh? Padahal itu Salah banget sangat ya. biasa banget ya. Terus pesen rujak pasti gitu kan. Selalu tuh. Nggak pernah Cuci rujak mulut kan. Biasanya jam 3, jam 4 udah ada pesan rujak. Jam 12 Nggak apa-apa, itu sih nggak apa-apa. Jadi Kalau makan misalnya- buah sebelum makan utama ya? Bukan, sebenarnya doktrin yang lebih tepat adalah makan buah harus dalam keadaan perut kosong. Beda lagi kan? Sementara selama ini orang-orang selalu bilang, oh jangan makan buah duluan, nanti asam, nanti Iya. lambungnya kumat. Itu Iya. salah total, itu sebuah kesalahan yang total. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan mengkonsumsi protein hewani berbarengan dengan karbohidrat. Itu sederhana. Nah, itu 2 hukum paling sederhana. Nah, sebenarnya jadi kalau food combining mau ke mall, mau ke restoran Padang, mau kemanapun, food combining mah masih bisa dilakukan. Masih. Jadi kalau food combining nggak mengenal namanya yang tadi kayak si Lolo bilang jangan makan gorengan minyak-minyak gitu nggak apa-apa? Nggak, habis itu belakangnya baru kita gini. Prinsip sederhananya gini, banyak orang yang takut tentang makan goreng-gorengan apa segala macam. Padahal Itu enak. bukan masalah enaknya, tapi masalahnya mereka salah mengartikan kenapa makanan gorengan sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. Banyak orang yang, wah nggak boleh makan gorengan, kenapa? Berlemak. Salah. Karena tubuh manusia tuh udah punya keran sendiri supaya kita tidak mengkonsumsi makanan berlemak berlebihan. Kerannya tuh namanya mual. Mual bahasa Indonesia mual. Iya mual. Jadi kalau udah mual berarti kita udah punya tingkat level lemak yang terlalu banyak. Nggak akan. Nah, jadi orang nggak, sebenarnya secara teknis orang mengkonsumsi terlalu banyak makanan berlemak di luar toleransi tubuhnya itu sebenarnya udah ada kerannya. Jadi kita tinggal mengenali begitu tubuh perut kita udah merasa sebah, rasa mual muncul, itu kita harus berhenti makan makanan berlemak itu tanpa makanan gorengan tersebut. Nah, sebenarnya yang jadi kunci yang lebih merusak itu adalah, suka ngeliat nggak kalau kita gini, kalau kita goreng tahu di rumah dengan jangka waktu yang sama gorengan tahu yang ada di pinggir jalan, yang abang-abang itu. Perhatiin mana yang lebih coklat, gorengan kita di rumah apa yang di sini? Jalanan dong. Nah, itu kan lebih kepada sisi bahwa minyaknya udah terlalu sering dipakai berulang-ulang. Dia sudah mengalami proses yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi yang terjadi di minyak yang ditransform kepada tahu ini, itu sebenarnya yang paling berbahaya buat tubuh. Bukan dari sisi gorengan lemaknya itu tadi. Nah, waktu oksidasi masuk dalam tubuh kita, ini bicaranya agak teknis. Radikal bebas dalam tubuh kita meningkat. Jauh lebih meningkat. Nah, waktu dia meningkat, kalau udah bicara radikal bebas berlebihan dalam tubuh manusia, semua struktur tubuh manusia perlahan-lahan akan dirusak. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Nah, pelaku food combining, kemudian setelah 2 hukum yang pertama tadi, muncul hukum-hukum selanjutnya. Setiap waktu makan besar ya, usahakan mengkonsumsi sayuran segar dalam jumlah banyak. Oke. Fresh Banyaknya vegetables. tuh berapa banyak? Nah, itu dia. Kemarin saya sering banget kan dapat laporan nih. Ada yang bilang, saya kok udah food combining badannya masih lemes ya, atau apa segala macam. Oke, saya sih udah ketawa-tawa aja kalau kayak gitu. Biasanya beda soalnya antara orang benar food combining sama orang ngaku food combining beda. Saya tinggal tanya aja gimana. Iya, tadi malam saya makan malamnya gimana gitu kan misalnya. Tadi malam saya makan nasi goreng nggak pakai daging, benar food combining. Terus pakai sayurnya apa? Itu yang dikasih sama abang-abangnya. Sayurnya abang-abang itu kan biasanya seladanya 1 lembar, kolnya sekian iris gitu. Tomatnya 1 iris gitu. Timunnya 1 iris gitu. Itu sih bukan makan sayur, itu makan garnish. Jadi ya bener lengkapnya aja. Jadi you cannot expect something good happen when you do it in a minimum level gitu loh. Jadi waktu sesuatu yang dikerjakan di bawah ya jangan mengharapkan sesuatu yang bagus. Sementara nasi gorengnya, waktu ditanya lagi gitu kan, nasi gorengnya gimana? Saya makan sebanyak-banyaknya mas, supaya nggak lapar seperti petunjuk food combining.
Iya, jadi berarti dengan kata lain dia makan nasi goreng katakanlah dua porsi, sementara sayurnya itu tadi seladanya nambah 2 helai, tomatnya nambah 2 keping. Gitu. Ya itu kan sama aja kayak masukin penjahat 100, polisinya cuma 10 dalam tubuh. Nah, it doesn't work that way. Jadi kita harus patuh sama istilahnya joklak lah SOP-nya. Ada batasan jam nggak Mas untuk mengkonsumsi kayak karbonya tadi? Nah, sebenarnya gini. Kita harus ngeliat hukum dasarnya dulu. Hukum dasarnya itu sebenarnya kita lebih ke sisi, itu kan tadi pertama, jangan mengkonsumsi buah dalam keadaan perut kosong. Kedua, jangan mengkonsumsi protein hewani dan karbohidrat bersamaan. Setelah itu baru muncul hukum-hukum lanjutan yang sebenarnya lebih minor. Tapi tadi, setiap waktu makan, jangan makan makanan, jangan dikonsumsi sebaiknya tanpa sayuran segar. Karena sayuran segar yang menyelamatkan kita. Nah, tadi berbicara masalah bagaimana tentang masalah makan karbohidrat. Karbohidrat sebenarnya gini, kita harus lihat tubuh manusia itu bekerja berdasarkan siklus. Ini yang menarik. Jadi kita pelajari dulu tubuh manusia itu kayak apa. Ini yang nggak banyak dibahas orang. Siklus tubuh manusia itu terbagi dalam hukum 8 jaman. Jam segini nih, bentar lagi jam 12 sampai jam 8 malam nanti, itu adalah fase di mana tubuh kita sedang mempersiapkan diri untuk mencerna makanan. Jadi kalau mau makan banyak, ya jam-jam ini, gitu loh, jam 12 sampai nanti jam 8. Itu fase di mana tubuh kita boleh makan. Jadi kalau misalnya mau Jam makan 8 nggak kemalaman ya? Orang-orang kan suka bilangnya sebelum jam 6 gitu, OCD tuh. segini kalau bicara OCD, pencetusnya aja kena stroke, masa kita ikutin. Iya sih, emang itu salah. Panjang lagi nih urusannya. Kalau saya sih udahlah, udah dikasih contoh sama Tuhan masih diikutin juga. Nah, dari jam 12 sampai jam 8 malam gitu, itu fase di mana tubuh kita boleh makan. Makanya sebaiknya jangan lebih dari jam 8 malam. Itu Kalau tidur jam 9 nggak apa-apa, habis makan jam 8. jangan, usahakan 2 jam 2 jarak jam sebelum setelah tidur. makan ya. Ada orang bilang habis makan nggak boleh mandi, itu bohong ya? Kita perutnya gendut katanya. Itu lain lagi, itu udah bias tuh. Itu lain. Mitos abis itu. Ibu, emang ibu tidur jam 9 malam? Oh enggak. Kerja di Ayam Tidur jam 9 malam? 9. Nggak mungkin. Gila, ini Jakarta, suburb nih, Karawaci, gila dekat kota besar, anak metropolitan tidur jam 9 malam, malu sama pintu. Jadi balik ya jam 8 sampai jam 12. 8 malam gitu kan. Sampai jam 12 sampai jam 8 ya, boleh makan ya. Tapi Lagian- makannya ada batasannya dong tetap. Malu juga ditelepon orang malam-malam jam 9 udah tidur. Itu pura-pura kalau bos yang telepon. Catat. Oke, nah jam 8 malam itu kita tidak makan karena itu fase di mana tubuh sebenarnya lagi dipersiapkan semua energi cernanya, enzim cernanya itu siap untuk mengkonsumsi makanan dalam kondisi apapun. Setelah itu jam 8 malam sampai jam 4 pagi, ini siklus kedua. Siklus kedua yang berlaku adalah apapun yang tadi kita makan itu mulai di-regenerate sama tubuh, dirubah bentuknya, disintesakan, disesuaikan. Kemudian setelah itu sudah menjadi bahan yang siap pakai, dikirim ke seluruh penjuru tubuh. Pada saat yang bersamaan juga sel-sel yang sudah usang itu mulai diganti, yang waktunya seharusnya diganti. Misalnya terjadi luka dalam tubuh kita, itu fase di mana tubuh kita berusaha membersihkan luka, membersihkan, menambal atau memperbaiki jaringan luka tersebut. Itu fase yang berlaku dalam tubuh kita. Biasa disebut juga dengan istilah lainnya grand metabolism. Terjadinya dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, itu sebabnya jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu biasanya kita ngapain? Tidur. Nah, itu karena tubuhnya jadi Kalau menurunkan. anak metropolitan belum tentu tidur. Iya sih. Anak gaul gitu loh. Nah, jam dari jam 8 sampai jam 4 itu fase energi tubuh kita harusnya diturunkan supaya metabolismenya bisa berjalan lancar. Itu adalah hukum alam yang nggak bisa dilawan. Nah, udah kan, udah terjadi. Nah, dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang berlaku yang lain. Kalau misalnya sesuatu, misalnya pabrik, pasca pabrik kita bekerja keras, bekerja besar gitu ya, pasti kan ada limbah. Limbahnya nggak mungkin dibiarkan numpuk di pabrik dong, harus dibuang kan. Sama tubuh kita kayak gitu. Jadi setelah terjadi grand metabolisme dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang terjadi yang namanya konsep pembuangan. Jadi tubuh kita tuh mestinya membuang. Nah, yang membuang itu bukan dalam arti kata pagi-pagi
cari koran, minum kopi atau minum air putih, terus ke belakang baca koran, sambil baca koran, buang, boom, selesai. Enggak. Yang dibuang tuh kompleks sekali, ada banyak ini buang. Dibuangnya tuh via itu tadi, kebetulan BAB, buang air besar, kemudian juga urin, buang air kecil yang dilakukan secara repeated, kemudian juga nafas dan keringat. Nah itu berlaku terus dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah ini yang harus kita patuhi. Jadi kalau tadi pertanyaan adalah makan karbohidratnya sampai jam berapa? Mau makan karbohidrat kek, mau makan protein kek, mau makan temen kek. Nah, tapi kalau mau tanya ya, kalau tadi dari jam 4 pagi sampai jam 12 itu fase pembuangan, apakah itu berarti kita kalau olahraga bagusnya dari between that hour atau gimana? Lain, kalau olahraga lain cerita. Ini lebih kita bicara ke makanan. Ke makanan Oke, dulu. Makanan. Oke. Nah, jadi makan jangan lewat dari jam itu. Jadi makanan terbaik adalah jam 12 sampai jam 8 malam. Pagi-pagi jadi skip breakfast. Nah, itu dia. Ini kan pertanyaan menarik. Ini Iya. pancingan saya soalnya buat masuk di sini. Nah, jadi waktu pagi Pancing deh gue. ya, gotcha. Nah, pagi-pagi itu adalah fase di mana sebenarnya energi tubuh kita sedang difokuskan untuk membuang. Itu sebabnya tadi saya cerita, kok pagi-pagi saya nyampe kantor pusing, zaman dulu gitu ya, lemes, ngantuk. Nggak heran karena saya melakukan sebuah kesalahan yang mengganggu metabolisme tubuh saya gitu. Jadi pagi-pagi energi yang sebenarnya dipakai tubuh fokusnya sedang untuk membuang itu jangan diganggu, dikacaukan dengan mengkonsumsi makanan yang berat yang juga membuat sistem cerna jadi repot. Itu. Jadi kayak tadi Lolo makan nasi uduk itu salah. Lo, jangan nasi Banget. uduk lagi ya lo. Nasi uduk, lontong sayur, apalagi? Tapi sebenarnya butuh breakfast goreng. gitu ya. Apa? Breakfast tetap butuh. Betul. Ntar makanya cerita. Nah makanya konsep kayak sarapan sinetron misalnya gitu. Nasi goreng, telur ceplok sama orange juice. Iya. Iya kan? Iya. Sinetron gitu kan? Oh itu makanan sinetron namanya. Tapi Mas Erik, mungkin nggak hanya kita. Dulu aja. belum selesai. Oh, iya. Nah, Itu makanan sinetron ya. Enggak, makanya makanan sinetron kayak gitu itu sangat membebani sistem cerna tubuh kita. Jadi kita pertanyaan tadi kan selanjutnya adalah perlu nggak sarapan? Perlu sekali karena kita harus menjalani tubuh kita jadi kita selama tidur dari jam 8 sampai 14 kan hitungannya kita melakukan puasa. Makanya kan bahasa Inggrisnya untuk sarapan adalah breakfast. We break the fast gitu loh. Nah intinya kita nggak mungkin membiarkan tubuh kita kelaparan dalam jangka waktu selama itu menunggu sampai jam 12 baru makan. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus ingat juga dari jam 4 sampai jam 12 tubuh kita lagi dipakai untuk yang lain energinya. So what do we do? Pick the right ingredients to do breakfast. Yang terbaik adalah Tuhan udah ngasih, nggak usah jauh-jauh. Buah-buahan segar, sayuran segar, air putih, cukup itu aja. Nggak perlu yang lain. Nah, waktu itu dilakukan, kita dapat energi pada saat yang bersamaan, tapi pada saat yang bersamaan juga, sistem cerna kita tidak terlalu dibebani, karena buah segar itu sangat mudah diurai. Metabolismenya jadi lebih bagus ya. Betul. Nah, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan yang membuat tubuh kehidupan saya jauh berubah semenjak saat itu. Timbangan turun nggak sih dengan begitu? Sebenarnya konsepnya gini, yang tujuan utama, goals utamanya itu adalah tubuh sehat. Tubuh sehat. Nah, ini yang sedikit dipertentangkan oleh banyak orang. Tapi sebenarnya ini yang paling benar. Tubuh sehat mengatur sendiri semua keperluannya. Di situ termasuk adalah berat badan. Oke. Jadi tubuh sehat mencari sendiri berat badan idealnya. Gitu. Kalau ditanya beratnya turun. Kalau berat saya berlebihan, tubuh saya akan perlahan-lahan menurunkannya. Kalau kita sudah makan dengan sesuai Dengan siklus cara yang tersebut. tadi ya. Kalau berat saya kurang, tubuh akan pelan-pelan Oke. menaikkannya. Tapi harus tahu diri. Harus tahu diri. Saya pernah ketemu gitu ya sama orang ibu-ibu gitu. Saya food combining nih. Berat saya turun. Oh bagus dong gitu. Iya berat saya turun, tapi kurang. Loh. Iya, jadi saya ke dokter ini lagi, sedot lemak lagi gitu, bla 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 gitu. Oh ya udah, saya sih biasa aja, nggak komen. Terus dia ngomong lagi, padahal sih waktu saya beratnya turun pakai food combining itu udah berharap banyak loh, tapi abis itu kok beratnya berhenti di situ. Emang turunnya berapa sih Bu? Waktu itu kalau nggak salah turun sekitar 5 kiloan dari 65 ke 60 atau berapa gitu. Wah lumayan dong, bagus gitu. Usia dia tuh udah jelang 50 atau mungkin udah 50 gitu ya. Enggak, kamu mesti lihat badan saya dulu waktu SMA. Ya ampun.
Dari umur juga udah beda itu ya Mas Nah Erik itu ya? dia. Jadi kita harus realistis. Usianya berapa, beratnya berkurang berapa, ya udah memang itu yang dikasih sama tubuhnya. Ini yang nggak banyak orang tahu loh, perempuan terutama. Perempuan itu kan banyak yang ngomel. Sementara laki-laki bertambah beratnya cenderung moderat, perempuan bertambah beratnya kan kadang-kadang. Iya. Nah, sebenarnya itu adalah mekanisme tubuh yang paling sederhana untuk melindungi kepadatan tulang. Itu sebabnya kenapa perempuan menambah berat jauh lebih mudah dari laki-laki. Karena logikanya adalah tulang yang mendapatkan beban yang stimulasi yang benar itu adalah tulang yang sehat. Nah, tubuh nggak tahu bahwa si ibu ini atau si perempuan ini atau siapa, si tante siapa gitu, si mbak siapa itu akan ikut gym, ikut program apa enggak. Mereka nggak tahu. Mereka harus tahu bahwa berikan beban pada tulang. Jadi yang dilakukan berat tubuhnya ditambah pelan-pelan. Apalagi nanti perempuan akan mengalami fase perubahan hormonal, menopause misalnya. Jadi sebenarnya itu sebabnya kenapa perempuan berat tubuhnya itu cenderung jauh lebih mudah bertambah daripada laki-laki. Oke Mas Erik, mungkin kalau kita panjangin lagi banyak banget nih Bu pertanyaan. Di kepala saya aja udah banyak banget yang mau saya tanyain ya. Paling enggak kan kita udah dapat Simpulannya bahwa sebenarnya eat healthy itu udah one of the key ya untuk conduct healthy living dari 4 pilar yang udah kita fokusin. When you eat healthy, when you eat well, consistent, you can be badung-badung dikit yang lain. Oke. Jadi tips yang paling pokoknya buat teman-teman yang ada di ruangan ini, Mas Erik. Nah, terutama gini loh, Erik, teman-teman kita di sini nih ya, namanya lingkungan kerja kan dalam satu ruangan. Terus terang sering banget yang tadi begitu loh, gantian sakitnya, pilek batuk, pilek itu sering banget. HRD sampai pusing. Iya pusing, even di HRD pun. Nah itu gimana tuh tipsnya supaya? Ya itu berubah pola makan. Kalau saya sih gitu dulu. Hal sederhana yang saya lakukan, maksudnya gini, saya anak dokter, saya dari keluarga dokter, saya juga dokter, anaknya dokter. Saya udah nggak pernah minum obat 12 tahun, paling tidak 13 tahun sampai sekarang nih. Udah 13 tahun saya nggak pernah nyentuh obat apapun. Wow. Bukan karena saya sok-sokan, tapi karena saya memang nggak pernah sakit. Hebat ya. Even Iya. flu gitu enggak? Flu bisa dihitung. gitu, dikerokin masuk angin gitu. Flu itu biasanya saya segera tahu. Saya kena flu 2 tahun sekali, 1 tahun sekali lah. Tapi biasanya saya kalau kena flu langsung tahu apa yang saya lakukan sebelumnya, apa kesalahan yang saya lakukan. Begitu saya tahu kesalahan tersebut ya saya perbaiki aja pola hidup saya. Flu-nya hilang sendiri. So we do kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri. Itu aja. Iya setuju. Dan juga kalau bisa sih kita menyebarkan ke lingkungan kita ya. Karena kalau kita sendiri sehat, lingkungan yang nggak sehat ya susah juga. Problemnya gini, kalau kita sebenarnya ada satu hal yang bikin saya agak sebel gitu ya. Maksudnya dengan reputasi saya sekarang gitu, kalau ada orang makan deket saya gitu, langsung aduh tutupin piringnya malu gitu. Aduh nggak mau dekat-dekat saya gitu, Gak enak makan hati malu. ya? Padahal mah saya nggak peduli. Iya beneran, makan aja apa urusan saya gitu. Tapi yang terjadi adalah segini, saya sih tidak pernah berusaha untuk menularkan apa yang saya tahu terhadap sekeliling saya. Yang terjadi justru adalah karena saya melakukan sesuatu, saya kemudian tampil lebih sehat, lebih muda, lebih... Berapa sih umurnya Erik by the way kalau nggak keberatan? Wah salah ngomong muda. Masih single loh soalnya ya, masih single nggak sih? Ya gitu. Umur berapa deh. sih Erik? Ya. Ya 11-12 sama yang di sebelah ya? Iya. Saya 40 tahun. 40 tahun ya? Teman-teman 40 tahun nih, kelihatannya kayak umur berapa 25 masih ya? Wah, boleh dong big up Masih buat single loh, Mas masih Erik yang single. luar biasa ya. Follow Tampilan Twitter, kayak gini ya. follow Twitter, jangan follow tadi Pak Sridhar yang ini aja. Oke, baik Kak. Gimana baik Kak? Iya, oke. I think we can wrap up this as eat healthy is one of the key. Tadi ya, kalau misalnya kita mau live healthy ya pertama pola makan harus dibenerin dulu. Siklusnya Iya. yang paling penting itu 3 Siklusnya. siklus diinget-inget. Sama ini sih, kalau anak orang kantor sih yang saya mau sentil tuh ini. Minum air putih, udah Ya, jangan minum selain air itu putih. benar banget loh ya. Kadang-kadang bukan apa-apa ya, malas ke WC jalannya. Bener nggak sih? Kayaknya jadi minum itu kepengen minum tapi ke WC-nya tuh malas gitu ya. You know, Oke. hal paling sederhana dari sebuah yang merusak kesehatan tuh ada dehidrasi. Minum air putih, jangan minum teh, jangan minum kopi, jangan minum yang lain. Karena begitu kalian minum yang itu, Tuh, don't drink coffee. He said don't drink coffee. Oke, berarti Oke. dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah berubah pola makan, banyak minum air putih dan
olahraga. Frekuensinya diperhatiin. Itu ya penting. Oke, Cycle-nya saya diperhatiin. tanya. Semua udah bisa direkam ya semua itu ya. Oke. Oke, big Terima applause kasih. dong buat Big Mas Erik. applause. Mas Erik terima Bu kasih loh Maria, terima sudah kasih. bisa hadir di sini. Thank you, thank you. Thank you, Mas.